Pengurus Senkom Mitra TNI Polri di Kalimantan Selatan melakukan audiensi ke rumah wakil rakyat yang berada di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah. Kedatangan pengurus Senkom Mitra TNI Polri disambut Wakil Ketua DPRD Banjarmasin di ruang kerjanya. Senkom mempunyai peranan penting membantu pemerintah dalam rangka menjaga keamanan, bahaya narkoba, dan antisipasi penyebaran COVID-19. Berikut untuk kabar nang selengkapnya. Pengurus Senkom Mitra TNI Polri di Kalimantan Selatan melakukan audiensi ke rumah wakil rakyat yang berada di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah. Kedatangan pengurus Senkom Mitra TNI Polri disambut Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Martnor Ali FSE di ruang kerjanya jelang tengah hari Rabu 16 Februari 2022. Ketua Senkom Kalimantan Selatan Untung Priyono, Waitakuni Prima TV memadahkan bila Senkom sudah memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dengan jumlah personil sebanyak 1.500 orang. Untung Priyono menyatakan Senkom mempunyai peranan membantu pemerintah dalam rangka menjaga keamanan, bahaya narkoba, dan antisipasi penyebaran COVID-19. Ya, kesepakatan kami akan jadi mitra. Kami mitra pemerintah daerah, khususnya Dewan, akan membantu semua kegiatan beliau, baik itu sosialisasi dan sebagainya. Pak, anggotanya kalau se-Kalsel udah ada berapa? Kalau se-Kalsel 1.500 anggota kami. Untuk kota Banjarmasin, Pak? Banjarmasin yang aktif itu 60, cuma kalau yang data yang sudah masuk data dari awal itu ada 80 personil. Berarti tiap kabupaten kota sudah ada ya? Untuk Kalsel yang ada cuma 11 kabupaten yang belum kami bentuk, Balangan dan Kandangan. Karena apa? Karena belum bentuk, kami kesulitan mencari kader. Terus terang di Senkom itu jadi anggota itu yang pertama tidak punya gaji, itu yang kami utamakan. Yang kedua punya pekerjaan. Yang ketiga tidak merokok. Dan keempat harus tes urin kalau masuk anggota. Jadi kami tiap tahun kami adakan penerimaan, kami seleksi. Kalau sudah mantap kami kirim ke Jakarta untuk pelatihan. Dan itu biaya kami sendiri, biaya Senkom sendiri. Tidak ada pihak lain membantu. Sementara itu Ketua Senkom Banjarmasin Sukaji memadahkan tujuan audiensi ke DPRD Banjarmasin ini adalah untuk menjalin kemitraan dan membantu kinerja Dewan terkait sosialisasi Kamtipmas dan lainnya. Menurut Sukaji, personil Senkom memiliki pendidikan yang terlatih mulai dari kebencanaan, sosialisasi bela negara, hingga pencegahan narkoba. Ada beberapa klaster, pertama dengan pihak kepolisian yaitu Kamtipmas, di mana dengan Kamtipmas kepolisian itu yaitu bidang Kamtipmas, di mana per tahun atau setiap tahun sekali kita ada kegiatan pengamanan kayak PAM Natal, malam tahun baru, lebaran, dan kegiatan lainnya. Itu dalam bidang Kamtipmas bermitra dengan kepolisian. Kalau dengan TNI kita adalah dengan Kemenhan, yaitu pertahanan keamanan negara, yaitu bela negara, di mana saat ada kegiatan dalam negara darurat, di mana Senkom yang sudah terlatih dan sudah terdidik oleh TNI di pusat dan daerah, artinya kita siap membela negara. Itu siap kapanpun dan dimanapun. Itu dari klaster TNI dan Polri. Dengan pemerintah, kita adalah kebencanaan. Dalam hal ini, pemerintah yang diwakili oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kalau di provinsi, di kabupaten juga ada, Basarnas, itu kita siap. Tanpa diminta pun keadaan kalau daerah ada musibah, tanah longsor, banjir, kita tanpa diperintah, kita sudah ada personil yang sudah terlatih dan terdidik langsung terjun ke lapangan. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Martnor Ali FSE menyatakan keberadaan organisasi masyarakat sentra komunikasi atau Senkom ini sangat membantu dalam rangka menjaga Kamtipmas ataupun penanganan bencana. Politisi Partai Golkar ini berharap organisasi yang selalu siap membantu pemerintah ini harus mendapatkan dukungan dan perhatian dari sabaratan pihak. Artinya saya sangat senang sekali mendengar bahwa mereka itu tugasnya diminta maupun tidak diminta, mereka harus, apalagi mereka diminta, lebih cepat lagi ketika diminta. Tidak diminta aja mereka sudah melakukan kewajiban. Ini luar biasa saya rasa. Ya. Bentuk anunya Pak, bentuk perhatian pemerintah Pak. Nah justru ini, dari awal, sekarang ini dari pihak kemitraan belum ada terlihat, walaupun ada tapi sedikit saya rasa. Mudah-mudahan dengan adanya memberikan kontribusi membantu pemerintah,
Saya rasa mungkin pemerintah daerah juga ada memberikan empati juga, paling tidak memberikan stimulan apa nanti kepada mereka, karena mereka mendukung daripada tugas-tugas pemerintahan ya. Maka hari ini beliau hadir ke audiensi ke DPRD ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara media, wartawan untuk memberikan sosialisasi terhadap keberadaan Senkom ini, karena orang pada tidak tahu apa sih Senkom itu. Ya, kami juga bersyukur juga di DPR ini juga ada beberapa orang yang anggota Senkom, paling tidak dia memberikan informasi yang terbaik lah kepada kepada anggota DPR dalam hal dia biasanya kepada masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin. Dalam kesempatan ini diperlihatkan pula sistem komunikasi yang dilakukan Senkom hanya dengan menggunakan handphone sudah bisa berkomunikasi dengan sesama anggota baik nasional maupun internasional. Kalau bisa berkenan mau tes komunikasi memanggil rekan kita yang ada di Kabupaten Goa. Demikian Taruna ganti. Panggilan dari Solo 22 Solo Pati Iriak yang ada di masing-masing. Diterima jelas di Kabupaten Goa 84-nya 82. Demikian 86 3T.